Shalom, selamat siang, sedang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita langsung belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Siang hari ini saya khotbah enggak berat saudara, saya mau khotbah yang aplikatif supaya saudara pulang bisa melakukan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kepada ayat Alkitab yang akan saya tampilkan, saudara, saya mau katakan, saya ulangi kembali bahwa gereja Betani Yestoya Malang merupakan gereja beraliran Pentakosta. Sehingga kita percaya akan kegerakan Roh Kudus, ya, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh dan karunia-karunia Roh Kudus, lalu dipimpin Roh Kudus, kita menghasilkan buah Roh Kudus. Kita punya 3 pilar, yang pertama yaitu kita percaya beriman kepada Yesus, yang kedua kita percaya akan mujizat. Ya, dan baru saja kalau saudara nanti nonton di YouTube, ada seorang ibu yang datang dengan bahu yang sakit dan puji Tuhan tadi mengalami kesembuhan. Juga saya berdoa bagi pasangan suami istri yang merindukan keturunan dan saya percaya mereka akan mendapatkan keturunan. Karena ada seorang pasutri, ya, ada pasangan suami istri yang 8 tahun menantikan keturunan dan kapan lalu dilayani oleh Bapak Gembala, didoakan dan puji Tuhan minggu lalu anaknya sudah lahir. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan mari juga yang terakhir kita percaya Roh Kudus, kegerakan Roh Kudus, ya. Visi percepatan dan pelipat gandaan. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Multimedia, khotbah yang saya ini tidak sama dengan yang tadi pagi. Tolong diperhatikan, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya akan bahas satu persatu ayat ini dan saya berharap saudara nanti bisa melakukan firman Tuhan, ya. Jadi yang pertama, Tuhan rindu bahwa setiap kita merendahkan diri kita, rendah hati saudara, ya. Sehingga siapa yang rendah hati, Tuhan yang akan meninggikannya. Tetapi siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara, saya masih percaya bahwa ketika pintu tertutup, Tuhan bisa buka pintu. Yang saya katakan amin. Ketika jalan tertutup, Tuhan bisa buka jalan. Yang saya katakan amin. Sekalipun dunia berkata gak bisa sembuh, tapi dalam nama Yesus bisa sembuh. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya juga siang hari saudara datang dengan sakit, saudara, saya sangat percaya oleh nama Yesus saudara pulang akan mengalami kesembuhan. Saudara yang terikat akan mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Nanti saya juga akan tampilkan beberapa kesaksian-kesaksian yang saya percaya akan menguatkan saudara bahwa kesembuhan dalam nama Yesus itu masih terjadi sampai detik ini. Lalu ayat yang ke-7. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-7, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Siapanya di sini? Tolong bantu saya. Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus yang memelihara Anda dan saya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28 bahwa datanglah kepada Yesus yang letih, lesu dan berbeban, maka dia akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Sebab itu saudara jangan hari ini jangan khawatir. Kenapa? Karena ada Yesus yang memelihara saudara dan saya. Saudara, kalau bunga tidak memintal, bunga tidak menghiasi dirinya Tuhan, hiasi. Kalau burung di udara tidak menanam, Tuhan berikan makan, apalagi kita ciptaannya yang mulia, pasti Tuhan akan pelihara kita. Amin. Lanjut ayat yang ke-8. Nah, perhatikan saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu Jadi lawan saudara bukan kanan kiri saudara. Lawan saudara bukan sesama Anda. Tetapi lawan saudara dan saya adalah iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ketika saudara mendengar firman seperti ini, saudara harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada 4 jenis tanah kalau saudara baca Alkitab. Ada 4 jenis tanah, betul? Ketika benih ditabur, maka iblis bisa mencurinya. Betul tidak? Lalu yang kedua, ada yang tumbuh, berakar tapi gak kuat. Ditarik, copotlah dia. Lalu ada yang ketiga, jenis ketiga. Ketika dia bertumbuh tapi gak berbuah, kenapa dia tidak berbuah? Tolong bantu saya. Karena disemak, belukar. Baru yang terakhir, berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah saudara, ketika saudara dengar firman, sebetulnya ini benih yang ditabur dalam hidup saudara. Benih kebenaran. Maka saudara perhatikan kenapa? Karena iblis akan selalu mengincar. Maka kenapa ketika saya sampaikan firman, saya selalu minta untuk kuasa firman dan kuasa saudara melindungi kita. Supaya apa? Supaya benih ini saudara tidak dicuri olehnya. Sebab itu ya seringkali kalau
Saya kan dari atas bisa kelihatan nih saudara, yang ketika saudara ada yang ketiduran, tapi saya percaya puji Tuhan gak ada yang tidur saudara, yang tidur yang di Antartika saudara ya. Saya lihat tidak ada yang tidur saudara. Nah supaya salah satu cara supaya saudara tidak tertidur ketika ada firman yang menguatkan saudara boleh amin, yes, amin gitu saudara. Kadang-kadang kalau saya lihat ada yang ke Inggris, tahu ke Inggris saudara dikit kayak sok diinggrisin gitu loh saudara. Amen, amen, amen. Waduh, like Jesus, 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 Jesus gitu saudara. Akhirnya dicampur bahasa Indonesia ke Inggris ya. Kayak Jesus, Jesus jadi Jesus, Jesus gitu ya. Maunya Yesus tolong jadi Jesus colong, Jesus colong. Lah apa yang dicolong saudara ya. Nah itu mesti hati-hati. Sama seperti suatu kali ada bule khotbah di Indonesia saudara. Gembalanya namanya ya mungkin ini nama samaran ya. Mungkin bisa jadi namanya misalnya katakanlah Ibu Elizabeth begitu ya. Panggilannya Ibu Lisa begitu ya. Tapi kan disingkat Ibu Lis kan. Karena ini bule kan. Jadi kan karena bule kan lidahnya kan ya nggak bisa ngomong Ibu Lis. Akhirnya terima kasih kepada iblis ya. Waduh gembala di iblis kan ya. Nah itu saudara. Nah tapi ini iblis yang beneran ini saudara. Jadi lawanlah si iblis. Coba lihat lagi ayatnya. Jadi saudara, Tuhan minta kita lawan iblis. Itu juga pelayanan yang saya lakukan hari ini. Tadi sebelum ibadah ini saya khotbah tentang pelayanan pelepasan dan pengusiran. Itu bagaimana kita melepaskan orang yang terikat dengan iblis dan kita mengusir iblis-iblis yang makanya ada rumah angker lah, ada tempat ini. Tapi saudara percaya tidak ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Percaya katakan amin. Maka saudara bisa melawan iblis, amin. Karena firman Tuhan juga berkata, lawanlah si iblis. Berjalan berkeliling sama, karena iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat Tapi saudara ingat tidak ada kisah Daniel yang singa di sekitarnya, tapi singa itu gak bisa membuka mulutnya. Ingat saudara? Ya karena kuasa Tuhan. Maka saya percaya hari ini kalau saudara di dalam Yesus, singa-singa itu gak bisa menggigit saudara karena mulutnya ditutup oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya yang ke-9. Kita lihat lagi saudara. Ayat yang ke-9. Lawanlah dia, apakah kita melawan hanya sekedar melawan? Enggak. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, artinya itu enggak ada kata tapi saudara. Kalau saudara mengalami kesembuhan yang sejati, yang sempurna daripada Tuhan Yesus, tidak boleh ada kata tapi. Karena iman yang teguh itu percaya penuh. Seperti seorang wanita yang pendarahan 12 tahun lamanya dan kemungkinan wanita ini kalau zaman sekarang bisa kista, bisa miom, bisa kanker saudara. Kanker pada areal yang menyebabkan pendarahan. Ketika dia mendengar Yesus akan datang ke daerahnya, apa yang dia katakan? Kalau ku pegang saja jumbai jubahnya, aku akan mungkin sembuh atau akan sembuh? Pasti sembuh. Sehingga ketika dia memegang jubah Yesus, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, ada dunamis yang keluar dari tubuhnya, dan sembuhlah wanita itu saudara. Dia tidak berkata mungkin loh, dia tidak berkata kayaknya, tapi dia berkata pasti, sehingga gereja kita bersama Yesus pasti. Nah saudara, iman di dalam Yesus yang membuat kita bisa menang atas iblis. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu, nah ini perhatikan, ini kalimat yang sangat penting. Saudara jangan pernah merasa paling merasa kasihan ya. Karena Alkitab ini berkata apa? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang. Jadi jangan saudara merasa aku yang paling susah, aku lebih susah, aku paling susah. Alkitab mencatat, semua kita menanggung penderitaan yang jelas. Jadi jangan pernah merasa bahwa oh saya lebih kasihan, oh saya lebih kasihan, oh saya lebih kasihan. Contoh ya, kita kan paling suka mengasihani diri sendiri. Contoh, misalnya cerita, aduh kemarin saya ketabrak motor. Kau baru motor, gua mobil nih. Oh sambil gini saudara. Muncul dari gua kereta api lah ya udah mati saudara. Kok seneng ya kalau cerita itu mengasihani diri, betul gak? Kamu masih enak. Loh rasanya kok kayak, nah ini yang harus kita lawan saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa semua orang mengalami penderitaan yang sama. Setiap orang itu porsinya sendiri-sendiri, betul? Tuh iya, ada yang saudara kalau makan 2 piring, maksud saya nasi ya, karena kalau piring gak bisa dimakan saudara ya. Kalau saudara makan 2 piring, saudara sedang melakukan tindakan apa itu ya. Tapi kalau saudara makan, ada yang makannya porsinya, saya bilang Portugal saudara, porsi tukang gali saudara ya. Ada yang memang kalau makan nasinya harus 2. Tapi ada yang makan 1, porsi masing-masing.
Kalau porsi 1 di dalamnya ada ulat. Kalau porsi 2 naga mungkin saudara di dalam perutnya. Loh betul tidak? Artinya masing-masing porsi sendiri, betul nggak? Itulah sebabnya saya membuat sebuah kalimat, jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap orang punya proses. Dan orang yang diproses tolong jangan banyak protes. Karena orang yang diproses, ingat saudara, untuk menjadi emas, itu harus dibakar, harus diproses. Dan saya percaya bahwa Tuhan memproses setiap kita. Dan setiap proses, minta tolong. Tolong jangan bandingkan Anda dengan orang lain. Ada yang orang lain diproses 1 tahun. Ada yang diproses 2 tahun. Ada yang diproses 3 tahun. Puji Tuhan percepatan, saudara cuma 1 bulan. Tapi saya masih percaya hari ini bahwa kita bisa minta yang namanya acceleration and multiplication. Artinya percepatan dan pelipat gandaan. Jadi jelas saudara, Alkitab mencatat dalam 1 Petrus mencatat di sini bahwa semua orang di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tapi kita lihat di ayat yang ke-10, ini juga kekuatan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, perhatikan saudara, dilengkapi. Katakan dilengkapi. Meneguhkan, katakan diteguhkan. Menguatkan, katakan dikuatkan. Dan mengokohkan, katakan dikokohkan. Kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan saudara, kita punya Allah kasih karunia. Allah yang bersama dengan engkau dan saya, Immanuel, Allah beserta kita. Maka saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, percaya engkau akan dilengkapi saudara, amin. Engkau akan diteguhkan, amin. Engkau akan dikuatkan, amin. Dan engkau akan dikokoh. Saudara tahu enggak bedanya teguh dan kokoh? Saudara tahu tidak? Teguh artinya saudara bisa kuat, teguh. Kalau kokoh, makanya saudara pernah dengar istilah semen yang kokoh, saudara paham? Sehingga kalau ada guncangan, enggak ambrol saudara. Teguh artinya kuat, kokoh artinya bertahan. Dan Tuhan kasih kita supaya kita kuat dan kokoh saudara. Enggak hebat Tuhan kita saudara. Maka tak heran Alkitab mencatat engkau dan saya diciptakan lebih daripada pemenang. Amin. Dan ayat yang terakhir yang ke-11 saudara. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara percaya bahwa hari ini saudara bisa menang atas masalah, amin saudara. Saya percaya setiap masalah kita beda. Saya punya masalah sendiri, saya punya tantangan saya sendiri, saudara juga punya. Tapi kita punya Yesus yang sama yang bisa tolong saudara dan saya. Sebab itulah gereja kita, Yestoya, Yesus tolong saya. Kalau Yesus bisa tolong saya, Yesus juga bisa tolong engkau, amin. Haleluya. 3 poin saja pada siang hari ini saudara. Yang pertama, untuk kita bisa menang atas masalah. Perhatikan, 1. Saudara berserah dan berharap kepada Tuhan Yesus. Berserah itu bukan menyerah saudara ya. Berserah itu artinya saudara serahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang saudara tidak bisa. Serahkan kepada Dia karena Dia yang bisa, amin. Dan yang kedua saudara, berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada yang lain. Saudara saya mau bilang, saudara berkata, oh saya punya saudara yang kaya raya, yakin bisa nolong saudara terus? Enggak tentu saudara. Oh saya punya orang kuat, sekuat apa saudara? Manusia ada batasnya saudara. Tapi hanya Tuhan yang tidak terbatas, amin. Maka berharap dan berserah. Yang kedua, lawan iblis. Saudara, saya kasih contoh bagaimana melawan iblis ya. Misalnya diintimidasi, contoh ya, di kepala saudara muncul tuh. Kamu gak bisa berhasil, kamu itu gak bisa sukses, ingat masa lalumu. Nah itu pikiran iblis saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sejak dalam buah kandungan Tuhan sudah kenal engkau dan saya loh. Amin. Saudara sadar tidak? Saya bukakan pemikiran jemaat Tuhan bahwa saudara dan saya sejak dalam kandungan kita lebih daripada pemenang. Sepakat dengan saya? Iya. Saya jelaskan sedikit saja secara ilmu pengetahuan alam. Bagaimana saudara dan saya tercipta, bagaimana saudara dan saya terbentuk. Masa ada kita keluar dari perut ibu kita, wah langsung besar ya? Enggak ada saudara. Jebol perut ibu kita saudara. Tapi saudara ingat tidak, bagaimana proses kita menjadi manusia. Bagaimana dari ayah, ada namanya sel pria. Dari sel pria masuk ke dalam sel ibu, yaitu buah kandungan. Betul saudara? Saudara tahu tidak? Dari sel pria, ada jutaan sel pria yang hanya satu yang bisa masuk. Betul tidak?
Berarti saudara dan saya sejak dalam kandungan kita sudah lebih daripada pemenang saudara. Hebat gak Tuhan kita? Ketika kita dalam perut, bayangkan 9 bulan, betul saudara? Bukan setahun ya. 9 bulan dalam perut kandungan ibu saudara dan saya. Kita bertumbuh di situ, kita berkembang di situ. Dan kita keluar dan hari ini kita menjadi seperti yang hari ini. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Jadi dari dalam pada buah kandungan, kita itu sudah lebih dari pemenang. Nah sekarang kenapa kok kita sudah mikir pecundang? Ya itulah pekerjaan iblis saudara. Jadi kalau saudara punya teman yang suka bilang, jangan lupa masa lalumu, gak bisa berhasil. Berarti teman Anda? Ya ada yang jawab bukan saya. Ya berarti bukan teman Anda dong. Makanya saudara, firman Tuhan gak pernah salah. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saudara. Carilah pergaulan yang baik. Saya hari ini saya rindu, kalau saudara bahasa sekarang itu circle. Carilah circle jangan yang toksik, saudara. Carilah circle yang apa, saudara? Yang positif, yang baik, yang benar. Kalau saya boleh promosi, YFA, Youth Family Altar. Hadir untuk apa? Menguatkan anggota-anggota. Hadir untuk bersama-sama mendoakan. Mungkin bisnisnya lagi ada masalah, didoakan, bukan dituduh-tuduh. Saya tuh sedih ya kalau orang sakit, ada masalah, selalu dikaitkan dengan dosa. Kamu kena kutuk apa kamu? Dosa apa kamu? Waduh, yang seperti itu jaluk digunting lambene saudara. Tidak boleh, justru kalau ada yang sedang lemah, doakan. Doakan mereka. Nah itu cara kita melawan iblis. Contoh lagi misalnya di pemikiran kita ada, saudara, masa lalu itu gak bisa kita putar, sepakat dengan saya? Gak bisa, gimana cara muter masa lalu? Tidak bisa saudara. Yang kita bisa lakukan adalah hari ini dan masa depan. Saudara yang tentukan. Kalau saudara berjalan dengan Yesus, saya masih percaya keberhasilan dan keberuntungan akan bersama dengan kita. Tapi kalau saudara berjalan sendiri, tadi lagunya bagus sekali ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan itu udah buat jalan, tapi saudara kan punya kehendak bebas, betul nggak saudara? Dan saudara bisa pakai kehendak bebas saudara untuk pilih. Mau jalan di jalan yang Tuhan tetapkan atau saudara mau jalan sendiri. Kalau jalan sendiri pasti sesat saudara. Tapi kalau jalan di jalannya Tuhan pasti ada keberhasilan. Saudara, waktu tidak bisa kita putar. Gimana cara kita mutar waktu? Sebab itu saudara, dengan dituntun Roh Kudus saudara tidak akan salah mengambil keputusan. Hidup yang paling tidak mengenakkan itu apa saudara? Hidup dalam penyesalan. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang usia lanjut ya, selalu berkata, kamu pendeta muda, hamba Tuhan muda, ojo salah kayak om ya, jangan salah kayak opa ya. Dulu opa pas muda salah ini. Nah ketika beliau menyampaikan itu, ya saya nggak ikuti dong yang salah, tapi saya ikuti yang benar. Nah sama hari ini saudara, kalau saudara sudah melihat banyak contoh-contoh yang salah, jangan ditiru. Tirulah hal-hal yang baik. Sebenarnya saudara kalau mau tiru yang di mana sih? Yang di Alkitab, firman Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Lawan iblis saudara. Nah cara melawan gimana saudara? Kalau muncul dalam pikiran saudara, pikiran-pikiran negatif langsung, dalam nama Yesus aku tengking, dalam nama Yesus aku usir. Karena nama Yesus itu berkuasa. Amin saudara. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama berserah, berharap kepada Yesus. Yang kedua lawan iblis. Dan yang ketiga, lakukan yang terbaik, Tuhan akan melakukan bagiannya saudara. Ora et labora. Ora ini bahasa Latin saudara ya. Ora artinya apa saudara? Doa. Et artinya dan. Labor artinya apa saudara? Bertindak, berusaha, bekerja, berusaha. Doa disertai dengan tindakan. Tapi kalau saudara cuma doa, terus ora, akhirnya ya ora dadi, ora sido, ora karuan saudara ya, ora-oraan saudara. Saudara percaya tidak bahwa doa saudara berkuasa, amin? Lakukan dengan tindakan saudara. Artinya begini loh saudara, contoh ya saudara cari kerja, ini saya kasih contoh yang real aja, aplikatif. Ya saudara, buatlah lamaran yang bagus, persiapkan interview. Kalau saudara kerja ikut orang, ya saudara siapkan lamaran yang bagus. Kalau di interview persiapkan yang baik, gesturnya, penampilannya, ilmunya. Kalau saudara nggak lakukan itu ya nggak bisa. Kecuali kalau saudara kerja sendiri. Saudara misalnya punya usaha sendiri, ya mau sesuka Anda bisa. Tapi kalau saudara ikut orang, ya saudara mesti ikut peraturan. Nah itu contoh-contoh. Terus kalau nggak misalnya doa Tuhan aku minta kerja, tapi saudara tidak melangkah cari kerja,
Ya sampai kapanpun enggak bisa saudara. Kalau saya dalam pelayanan saya, ketika 2 tahun yang lalu saya melihat, oh iya ada kuasa mujizat, kesembuhan itu masih terjadi. Ya saya lakukan, saya ingat betul pertama kali saya mendoakan, ketika Tuhan percayakan, mendoakan seorang ibu yang enggak bisa angkat tangan saudara. Dan waktu itu saya doakan, saya tumpang tangan dan Tuhan berkata, angkat tangannya. Saya doa, Bu diangkat tangannya. Loh, kaget dia. Nah dari situ saya melihat, wow, kalau kita bertindak, maka kuasanya dinyatakan. Amin saudara. Maka lakukan bagian Anda. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, do the best and Jesus will do the rest. Artinya, engkau lakukan bagianmu, maka Yesus Tuhan kita akan melakukan bagiannya. Contoh saudara, saya sedikit saja saya sampaikan. Misalnya saya menyampaikan kepada keluarga-keluarga yang rindu punya anak. Saya berkata, ya ini saya nggak bisa bahas lebih dalam, tapi intinya ya harus ada perbuatan yang dilakukan saudara. Kecuali kalau ini nikahnya online, anaknya di-download saudara ya. Kan nggak bisa, masa anaknya ku download dulu ya kan nggak bisa. Maka ada tindakan, yaitu nanti di konseling yang lebih detail. Saya nggak bisa sampaikan itu di mimbar saudara. Tapi itu ada, ya itulah namanya bertindak, berdoa dan bertindak. Amin saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, saya tutup dengan kesaksian mujizat saudara. Yang pertama, saya mendoakan seseorang namanya Pak Yudi saudara. Ini beberapa minggu yang lalu, saya percaya itu kuasa Tuhan Yesus. Tangannya itu enggak bisa saya sebut tangan Spider-Man saudara. Karena seperti ini ya. Tapi puji Tuhan, hari itu tangannya bisa ditekuk, dibuka lagi. Bahkan setelah seminggu setelahnya udah main basket saudara. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Kita lihat jari tengah yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dipercepat lagi. Nah itu saudara. Jari saya bengkak. Ya, enggak bisa ditekuk. Ya. Sudah sebulanan. Ya. Terus hari ini tadi? Tapi enggak usah untuk pijet apa enggak. Oh iya. Saya pikir nanti sembuh sendiri. Tapi kok lama-lama enggak bisa. bisa. Jadi ditekuk enggak bisa gitu. Minggu lalu sempat ikut ke ibadah yang mujizat. Iya, mujizat. Waktu saya enggak? Iya. Oh iya. Oh. Tapi saya enggak maju dari belakang. Ya. Cuma doa aja. Cuma di minggu itu sudah ada perubahan, sudah ada progres ya. Cuma masih enggak bisa waktu itu ya. Sehari pulang kembali lagi. Baik. Terus ya saya biarin aja. Terus itu kebetulan ada kesempatan lagi, saya kepingin maju. Terus sekarang boleh dicoba? Ini tadi agak menonjol ke samping ya. Iya. Terus enggak bisa nekuk. Iya. Terus saya tadi sambil doa, saya tekuk itu saya pijat-pijat sendiri gini. Iya. Saya kok aneh kok bisa nekuk ya. Sudah nekuk. Iya, ada perubahan ya dari bentuk tangannya. Coba ditekuk. Ya. Coba tekuk terus dibuka. Ya. Ditekuk lagi. Boleh dibantu kamera? Ditekuk terus dibuka. Ditekuk. Tadi kan kayak nyantol kayak Spider-Man gini ya. Ya. Tapi coba dibuka lagi. Ya. Tekuk. Besar bengkak. Ya, bengkak ya. Tapi hari ini sekarang siapa yang menyembuhkan Pak Dudi? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya di tempat ini bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Selanjutnya saudara, saya mendoakan juga seorang pelayan, punggungnya sakit. Nah ini saudara saya kasih masukan ya. Kalau saudara adalah kerja di kantor dan duduk, selalu olahraga. Kenapa? Karena ini kan kalau saudara tahu ini kan leher saudara ya. Nah, saudara lihat ya, itu kan leher. Itu kan ada saraf ya, yang bekerja ke seluruh tubuh untuk menggerakkan tubuh saudara. Nah kalau saudara duduk di komputer, tegak begini ya, itu tanpa sadar saudara seperti menahan beban. Nah ceritanya orang ini karena dia bekerja di depan komputer tanpa sadar 2 jam, 3 jam, 4 jam. Akhirnya mungkin ketarik saraf punggungnya dia. Akhirnya kalau dia gerak gini, kalau dia gini sakit saudara. Nah ini antisipasi kalau saudara yang bekerja dengan cara duduk di komputer, maka selalu sediakan waktu untuk saudara bisa merenggangkan tubuh saudara dan pemanasan dan pendinginan saudara. Karena saya juga menemukan sebelumnya ada juga yang sampai nggak bisa gerak saudara. Karena sampai di dudukannya ini loh saudara, sampai nggak kerasa karena kan kayak nahan beban saudara. Nah postur, jadi kalau paling bagus saudara, kalau saudara kerja di komputer, itu saudara harus yang sejajar, jangan yang gini saudara. Bisa nangkep maksud saya? Misalnya saudara kan tinggi badan orang beda-beda ya, mungkin ada yang 5 meter, oh enggak ada ya, Goliat itu yang 5 meter saudara ya. Kalau saudara tahu misalnya tinggi saya sekitar 1,8, 180 cm, maka saya harus cari yang sejajar. Kalau saya cari yang lebih rendah, maka saya akan jadi bungkuk saudara. Kalau saya cari yang ini, maka saya juga
bungkuknya kebalik ke belakang gitu saudara. Harus yang sejajar. Nah kemungkinan dia seperti ini saudara, jadi kena di punggungnya. Tetapi minggu lalu saudara, kita lihat ada mujizat terjadi, saya praktekkan coba duduk, berdiri, jongkok dan lain sebagainya dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Kita lihat punggung yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tangannya takkan terlambat untuk Boleh dipercepat? mengangkatmu. Tuhan. Baik, saya tolong dibantu mikrofon. Silakan dengan siapa namanya? Salam, saya dengan Dika. 1 bulan ini saya merasakan pinggang saya nih sakit. Ya. Sakit, nggak tahu kenapa, mungkin karena keseringan duduk di depan laptop ya. Iya. Terus 3 hari ini sakitnya itu lebih parah banget pokoknya. Saya duduk nggak enak, saya jongkok nggak enak, Ya. terus tidur miring juga nggak enak. Ya. Ini tadi puji Tuhan, pada saat di kursi tadi juga udah berkurang. Sini tadi pada saat didoakan sama Pastor Yel, puji Tuhan tinggal dikit banget. Jadi sakitnya sudah hilang ya, Iya. berkurang ya. Yes, Siapa yang menyembuhkan Pak Dika? Tuhan Yesus, Kasih tepuk tangan Tuhan buat Yesus Tuhan Yesus. luar biasa. Kita boleh coba, Bapak kalau duduk kan sakit. Ini saya kita boleh praktek coba, ya, ada saya kursi, tunjukkan. Bapak coba duduk, jongkok, Dituntaskan ya. lakukan dan saya percaya bahwa sembuh dengan sempurna. Silakan. Hilang Pastor. Kaget dia. Puji Tuhan, Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Segala Tuhan kemuliaan Yesus. bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara, ada seorang ibu saudara yang setelah dioperasi matanya ada katarak saudara. Sehingga setelah dioperasi matanya melihatnya kurang jelas ya. Dan ibu ini datang di ibadah mujizat dan setelah pulang saudara dari yang melihatnya enggak baik jadi baik. Kita lihat sama-sama mata katarak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah oleh sebab itu, cuma dikasih Tuhan sebelum saya tutup dalam doa firman seperti biasa, saya mau tanya, adakah saudara yang pada sore hari ini saudara datang dengan sakit, tapi saudara tidak maju ke depan, saudara duduk di belakang atau duduk di tempat di mana saudara berada, dan saudara dari duduk itu, saudara yang merasa badannya sakit, saudara ketika berdoa mengalami kesembuhan, boleh bantu saya angkat tangan untuk bersaksi singkat saja. Boleh dipercepat? Yang saudara mengalami. Ya baik, dengan ibu siapa? Dengan Utami. Baik Ibu Utami boleh cerita apa yang dialami dan setelahnya bagaimana? Sebenarnya bukan minggu ini tapi minggu kemarin. Oh baik, iya. Kemarin itu saya kan datang, altar call juga, dan puji Tuhan sudah sembuh. Saya ini kan operasi katarak ya. Oh iya, baik. Sebelumnya itu dokter sudah bilang sama saya kalau di dalam retina saya itu ada kayak kabel yang nggak nyambung. Iya. Dan dokter bilang bisa dioperasi katarak tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Iya. Oke, setelah itu saya operasi katarak kedua-duanya. Terus yang terutama sebelah kiri itu kayak walaupun sudah dioperasi tapi kayak masih ada selaputnya ya kayak orang katarak itu kan kayak ada selaput-selaput gitu. Iya. Nah, waktu saya datang masih ada selaput, terus waktu altar call saya percaya dengan iman saya bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Jadi waktu altar call saya doa, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh. Dan setelah setelah altar call saya duduk, saya belum mengalami mukjizat itu. Ya. Tapi setelah mau pulang, saya merasakan kok terang ya mataku ya. Wow. Seperti itu. Siapa yang menyembuhkan Ibu Utami? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan Terima buat kasih, Tuhan Ibu Utami. Yesus. Haleluya. Saudara sudah mendengar, matanya disambung katanya sekalipun dioperasi tetap nggak maksimal. Tapi kan Tuhan yang menciptakan kita saudara. Tuhan yang bisa memulihkan mata kita, amin saudara. Saya tahu ada saudara yang datang juga dengan sakit, tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah kita saudara yang sudah mengalami kesembuhan, nanti sesi kesaksian saudara. Tolong angkat tangan, saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan sakit Anda, amin. Yang terakhir, kesaksian penutup, saya boleh undang pemain musik worship leader, boleh maju ke depan. Ini tadi yang saya saksikan, seorang ibu yang 8 tahun, merindukan keturunan saudara. Boleh ditampilkan namanya Ibu Dia, ya, Ibu Dia. Nah ini saudara, didoakan oleh Bapak Gembala bulan November tahun lalu, dan Desember setelah dinyatakan hamil setelah menikah 8 tahun saudara. Dan ini minggu lalu dan besok akan operasi di RKZ Malang dan kita lihat sama-sama fotonya. Sudah lahir putrinya saudara, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Chloe namanya saudara ya, puji Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan lupa 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya minta tolong ditampilkan lagi sebagai ayat penutup kita semua. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dan ini menjadi kekuatan kita pada siang hari ini saudara. Untuk kita bisa menang atas setiap masalah-masalah kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Yesus. Sebab Yesus yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Sebab Yesus yang memelihara Anda dan saya. Tidak usah takut, tidak usah gentar, kita punya Yesus yang sanggup. Amin saudara. Supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Supaya kita bisa, begini saudara, menjadi orang Kristen itu enggak instan saudara. Masalah tetap ada pasti yang kita hidup. Sampai kita mati baru masalah selesai. Tapi saya masih percaya saudara, dalam kehidupan ini kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, mata kita tertuju kepada Yesus, maka kemenangan demi kemenangan akan kita peroleh. Amin saudara. Dan waktunya selalu yang terbaik, yang tepat buat saudara dan saya, menang atas masalah. Saya percaya hari ini Yesus bersama dengan kita, dan saya percaya juga siang hari ini saudara mengalami pertolongan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya rindu menyanyikan sebuah lagu, ini lagu lama saudara, Mataku Tertuju Kepadamu. Dan setiap kita rindu untuk ikut Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus. Oh rabasyata karala basyadala mata karala. Oh rabasyadala mata karala basyadala. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu dengan sungguh katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan sungguh katakan, ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Oh Yesus, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dengan sungguh, ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Musik boleh mengalun dengan lembut. Siang hari ini sejatinya saya merindukan altar call, tetapi saya rindu bahwa saudara di tempat saudara berdiri, saudara berdoa. Saudara yang datang dengan sakit, saya tidak tahu siapa saudara, tapi saudara datang dengan jantung yang berdebar dengan cepat, berdetak dengan cepat, sehingga gak nyaman di jantung saudara. Mulai letakkan saudara pada jantung itu. Dan saya percaya sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jantung Anda diperiksa baik, hasilnya sangat baik. Tuhan sudah menyembuhkan jantung Anda. Dan saat ini saudara sudah tidak berdebar-debar lagi. Saudara sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saya percaya orangnya ada. Saudara gak perlu maju ke depan ya. Saya hanya berdoa dari tempat ini. Kuasa Yesus yang menyentuh Anda.
Kuasa Yesus yang menjamah Anda dan saya percaya sudah sembuh dalam nama Yesus. Saudara berdoa masing-masing, berdoa dengan Tuhan. Saudara yang datang dengan segala kekhawatiran, saudara datang dengan segala kecemasan, datang kepada Yesus. Serahkanlah kepada Yesus. Segala kekhawatiranmu serahkan sebab Yesus yang memelihara engkau dan saya. Sebab Yesus yang menjaga dan memastikan hidup saudara dan saya. Dia adalah pencipta kita. Dia yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan rupanya. Saudara berdoa. Worship leader berbahasa roh. Syakaralama syandalam. Yang sudah dikali bahasa roh boleh berbahasa roh. Syadalama karalama yaralama syadalama takaralama lama syadalama tak. Oh ramayaralama syandalamu. Sembuh dalam nama Yesus. Yaralama syadalama takaralama lama. Syadalama lama syadakaralama yaralama yaralama. Lebih berbahasa roh lebih. Syadakaralama yaralama syandalamu. Oh ramayaralama syandalamu. Syadakaralama yaralama syadakaralama yaralama. Syadakaralama yaralama yaralama syandalamu. Haleluya. Syadalama kayaralama yaralamu. Syadalama lama. Yang pertama jantung sudah disembuhkan. Yang kedua, saudara, di hadapan Tuhan jangan keraskan hati saudara. Saya mau bilang saudara, masakan engkau mau menjadi Bileam yang keledai yang harus ngomong baru tunduk kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau berbicara kepada engkau satu persatu, hatinya ada dibuat engkau. Jangan nunggu Tuhan pakai keledai untuk ngomong engkau. Jangan tunggu Tuhan pakai selain keledai untuk bicara, tapi dia mau bicara, jangan keraskan hatimu. Dalam kitab Wahyu dikatakan dia mengetuk pintu hati setiap orang yang percaya. Maka bukalah pintu hati saudara buat Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang melawat engkau. Pemulihan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh Rabasyataka. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Sebab Tuhan tidak pernah mencari yang mampu. Dia cari yang mau dimampukan. Dia tidak cari yang sempurna. Dia cari yang mau disempurnakan. Saya percaya ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada orang-orang juga yang akan ditolong Tuhan dalam setiap permasalahan-permasalahannya. Tuhan akan berikan jalan keluar. Saudara jangan cari pendeta, jangan cari manusia, cari Yesus. Sebab Yesus yang bisa tolong saudara dan saya. Dan saya berkata demikian kenapa? Karena saya selalu mengalami pertolongan daripada Yesus Tuhan. Sebab itu sama saudara. Minta kepada Yesus, tolong Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Berdoa. Doa saudara dan saya, orang-orang benar itu berkuasa dan dahsyat kuasanya. Haleluya. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Yesus segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, panggil nama Yesus, memanggil namanya, berdoa, Yesus segera menghampiri dirimu. Percaya, katakan Yesus tak jauh darimu. Amin. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, panggil nama Yesus, memanggil namanya, berdoa, Yesus segera menghampiri dirimu. Percaya, amin, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Sekali lagi dengan sungguh berseru, panggil nama Yesus, memanggil namanya, berdoa,
Yesus segera menghampiri dirimu. Percaya, amin. Yesus tak jauh darimu. Yes, Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Silakan saudara berdoa. Pakai waktu ini untuk berdoa. Minta kekuatan. Dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan. Oh rabasyata karalama syikiri lama basyanda lama. Yes. Oh haleluya. Kira basyanda lama. Ya rabasyanda lama takaralama ya lama. Haleluya. Oh Rabbi, cuma Tuhan saya persilakan kembali boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. Boleh kembali duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya rindu saudara larut di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara datang juga dengan sakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saya tahu ada saudara yang hari ini datang dengan benjolan. Percaya dalam nama Yesus, benjolan itu dilenyapkan dalam nama Yesus. Saudara tetap harus ke dokter untuk periksa. Dan percaya ketika hasil yang keluar, saudara percaya dalam nama Yesus, benjolan itu sudah dilenyapkan dalam nama Yesus. Sebab Yesus sendiri yang menyembuhkan. Dia sang penyembuh, dia tabib, segala tabib. Oh rabasyadalah mata karalama. Oh rabasyadalah mata karalama. Oh rabasyadalah. Haleluya. Oh rabasyadalah mata. Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini, amin. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, amin. Yesus, ku percaya, dengan sungguh katakan, Yesus, haleluya, ku percaya, yes, mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, dan dipulihkan, Yesus, ku percaya, dengan sungguh jemaat Tuhan. Yesus, haleluya, amin. Mujizat ada tempat ini, ku disembuhkan, haleluya, Yesus, ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan boleh membuka matanya. Tolong bantu saya. Kita senang mendengar kesaksian ya. Siapa yang tadi saya sebut, saudara datang dengan di dada saudara jantung yang berdebar dengan cepat dan gak nyaman, tapi saudara sudah mengalami kesembuhan. Boleh bantu saya angkat tangan. Saya percaya ada orangnya. Yang saudara datang, boleh, puji Tuhan. Tolong mikrofon dibantu. Boleh cerita namanya siapa, Ibu? Ya, boleh bangkit berdiri dengan Ibu siapa dan apa yang Ibu alami. Silakan Ibu. Shalom. Saya Vivi. Baik Ibu Vivi. Dari Nusa Tenggara Timur. Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya saya sudah mengalami irama jantung cukup lama. Sejak saya masih di Surabaya. Waktu itu sempat konseling kepada Profesor Hans Tandra. Ketika saya masih pelayanan bersama-sama dengan BFM Surabaya. Sehingga saya tahu Tuhan sembuhkan saya. Amin. Cukup lama saya mengalami hal itu. Waktu di Surabaya kondisinya sudah sedikit baik. Tapi waktu saya pelayanan di pedalaman, itu kembali kambuh karena kami harus turun ke medan kami cukup berat. Yep. Karena kami di Sumba Timur. Jadi kalau kami pergi penginjilan ke daerah pedalaman, kami harus meninggalkan kendaraan di tempat yang jauh dan kami harus turun lembah, nyebrang sungai, mendaki bukit. Sehingga kadang-kadang dia sering kambuh. Dan waktu datang ke
ke Malang, ke Surabaya, ke Malang. Kami baru beberapa hari di sini. Kami tiba Kamis pagi bersama dengan adik-adik kami yang sekolah di STT Yustoya Malang. Dia sempat berdebar, mungkin karena perubahan suhu, saya tidak tahu. Dan tadi saya merasa hangat dan nyaman. Amin. Tuhan baik, terima kasih. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Nanti periksa jantungnya pasti sempurna sehat. Dan semangat penginjilan kami mendukung mendoakan Ibu senantiasa. Kasih tepuk tangan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Ibu Vivi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya sangat percaya saudara, kuasanya masih dinyatakan. Saya mau tanya lagi, siapa saudara yang datang dengan sakit dan mengalami kesembuhan? Tolong bantu saya saudara. Saya percaya Tuhan bekerja di tempat ini. Dan saudara, ya nanti selesai ibadah boleh ketemu saya ya. Biasanya ada yang nanti di WA, ada. Tetapi saya selalu percaya minimal satu orang mengalami mujizat. Entah saudara di tempat ini atau saudara pulang, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin saudara, sebab Yesus pertolongan kita, amin. Saya undang lagi jemaat boleh bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Korabasyata karalabalabashada. Ku percaya Kau Tuhan yang amin. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji-Mu. Yang lebih sungguh katakan, ku percaya Kau Tuhan, amin. Tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan, amin. Tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, amin. Yang lemah sudah dikuatkan, amin. Yang sedih sudah dihiburkan, amin. Yang terikat sudah dilepaskan, amin. Yang terbelenggu sudah dibebaskan, amin. Yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya sampai detik ini, di tempat ini, mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk.